Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safitri dan partner saya Cara Belen. Di sini kami akan menjelaskan simulasi model sistem dinamis pada UMKM Bank Ninjo menggunakan software fencing. Abstrak UMKM Emping Linjo merupakan UMKM yang bergerak pada bidang produksi. Emping dengan menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang tidak menentu. Maka UMKM ini mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Banyaknya variabel di dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi menjadi permasalahan dalam UMKM ini. Langkah awal untuk penyelesaian masalah ini yaitu dengan diusulkannya untuk membuat model dan simulasi dinamik dengan menggunakan 4 skenario agar mendapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Dari permasalahan tersebut diperlukan model simulasi causal loop diagram dengan menggunakan software Vensim untuk mensimulasikan permasalahan tersebut. Dibuat 4 skenario. Dari keempat skenario yang telah dibuat, skenario keempat dipilih dengan ketersediaan bahan baku melinjo tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada 2024 sebesar 1.210 ton, pada 2025 sebesar minus 860 ton, pada 2026 sebesar minus 3.390 ton, dan pada 2027 sebesar min 6.320 ton, dan pada 2028 sebesar minus 9.650. Karena tidak ada penurunan yang signifikan, sehingga bahan baku melinjo pada saat produksi tidak mengalami kekurangan dan produksi dapat berjalan secara baik. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dituntut untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembinaan ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain koperasi, swasta, maka salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setelah bangsa ini terkena imbas dari krisis global pada akhir tahun 2008, menyebabkan perekonomian dunia mengalami keterpurukan di sektor keuangan. Berbagai kegiatan dalam keseharian masyarakat di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan atau lepas dari berbagai kegiatan dan layanan hasil kreasi UMKM. Kegiatan harian kita biasanya akan dimulai dengan mencari sarapan atau makanan ringan untuk bekal di kantor atau tempat kegiatan yang banyak dijalankan oleh UMKM. Berbagai kebutuhan pokok rumah tangga juga banyak dijual di warung dekat rumah hingga ke berbagai produk kerajinan atau produk kreatif lainnya yang dijual di lokasi wisata, pertokoan, hingga platform digital lainnya. Emping melinjo adalah jenis keripik yang dibuat dari biji melinjo yang telah tua. Proses pembuatan emping tidak sulit dan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Emping melinjo merupakan salah satu komoditi pengolahan hasil pertanian komoditi ekspor yang dapat mendatangkan devisa. Menurut Arif, 2017 sistem merupakan kelompok bagian apapun yang memiliki hubungan satu sama lain dan secara harmonis bekerja demi tercapainya tujuan tertentu. Menurut Blanchard yang dikutip dari buku Arif tahun 2013 tentang simulasi industri mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai fungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dinamik adalah metodologi pemodelan simulasi berbasis komputer yang dikembangkan pertama kali oleh J. Forrester dari MIT tahun 1950-an. Metode ini awalnya merupakan sebuah perangkat bagi para manajer untuk memahami dan menganalisis sistem-sistem kompleks dan dinamik. Simulasi merupakan proses aplikasi membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem, atau membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Dengan demikian, dilakukan penyusunan jurnal ini dengan tujuan guna melakukan simulasi perencanaan kapasitas produksi pada UMKM Emping Ninjo, apakah jumlah kapasitas produksi telah maksimal sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam hal ini, maka digunakanlah simulasi. Simulasi komputer telah memberikan sumbangan yang besar dari sisi efisiensi biaya, efisiensi penggunaan sumber daya lainnya. Serta yang paling penting, simulasi komputer memberikan solusi simulasi tanpa mengganggu kondisi sistem nyata. Manfaat dari simulasi sendiri yaitu dapat mengetahui permasalahan yang timbul sebagai investigasi terhadap interaksi antar komponen dalam suatu sistem yang kompleks. Simulasi juga dapat digunakan untuk dampak perubahan informasi, organisasi, dan lingkungan terhadap sistem, dan juga sebagai metodologi penyelesaian masalah. Metodologi penelitian. Dalam software Vensim, pengguna dapat menggunakannya untuk konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis dan lainnya. Pengambilan data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang
berasal dari data historis atau dokumen perusahaan. Simulasi dilakukan menggunakan software Pensim dikarenakan dapat memudahkan untuk merancang serta mengevaluasi jalannya sistem di produksi UMKM penginjau. Simulasi produksi menggunakan software Pensim sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Satu, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Pengguna Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, menggunakan software Pensim. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada data persentase peningkatan, data persentase penurunan, data peningkatan permintaan, data penurunan permintaan, data luas lahan produksi, data kualitas sumber daya manusia, data peralatan produksi yang memadai, data hasil produksi, data ketidakdisiplinan pekerja, data peralatan produksi yang rusak, data gagal produksi, data jumlah permintaan, dan data ketersediaan bahan baku. Berikut merupakan data real ketersediaan PIK hijau tahun 2023 hingga 2028. Dua, ada causal loop diagram yang pada gambar tersebut tersedia causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi yang meninjau MKM RB. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Pensim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut merupakan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini merupakan flowchart dari 3. Ada pertama mulai studi literatur, kemudian studi lapangan, lalu perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, lalu pengolahan data menggunakan software Pensim, verifikasi, valid, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Untuk penjelasannya, mulai yaitu tahap paling awal dalam melakukan penelitian, kemudian survei lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Lalu studi literatur merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Kemudian perumusan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar atau terlalu jauh. Penetapan batas masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil dari penelitian nanti, baik dari kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Untuk pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan dalam penelitian, baik data yang dimiliki UMKM Pinglijo maupun data dari pengamatan langsung atau observasi dari wawancara dengan karyawan UMKM Pinglijo serta data yang diperoleh dari perusahaan. Pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat 13 data yang dikumpulkan, yaitu data persentase peningkatan, persentase penurunan, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, luas lahan produksi, kualitas sumber daya manusia, peralatan produksi yang memadai, hasil produksi, ketidakdisiplinan pekerja, peralatan produksi yang rusak, gagal produksi, jumlah permintaan, dan data ketersediaan bahan baku. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diolah menggunakan software Pensim. Lalu yang kedelapan adalah verifikasi model Pensim. Pengolahan data harus dilakukan dengan baik dan benar. Jika pengolahan data telah selesai dengan benar, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika pengolahan data tersebut salah, maka harus mengulangi pengolahan data. Validasi. Pada tahap ini dilakukan validasi model Pensim yang bertujuan untuk memvalidasi apakah sudah sesuai dengan aktivitasnya. 10. Hasil dan pembahasan. Setelah pengolahan data dinyatakan valid, maka dilanjutkan dengan melanjutkan pembahasan. Pembahasan bertujuan untuk memperjelas data yang ada agar dapat mudah dipahami. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menyimpulkan atau menyampaikan inti dari penelitian yang telah dilakukan. Saran bertujuan untuk memberikan inti perbaikan agar penelitian dapat dilakukan dengan optimal untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, pengolahan data selesai dengan hasil yang akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari software Pensim. Yang pertama yaitu kita klik new model, kita isi initial time-nya yaitu 2023, final time-nya itu 2028, kemudian kita pilih units for time-nya itu year, kemudian kita klik OK. Di sini kita akan membuat causal loop diagram terlebih dahulu.
Pertama kita klik variabel, kemudian kita tuliskan hasil panen, kemudian kita klik lagi. Setelah itu kita klik row untuk memberikan tanda panah. Kita klik. Nah, untuk memberikan tanda panah ini kita harus eh, mengkliknya itu tepat di katanya gitu di variabelnya. Kalau misalkan kita nggak ngeklik di pas tengah-tengah variabelnya itu nanti arrownya itu bakalan gagal gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan kita klik hasil panen, kemudian kita kliknya itu nggak di tengah-tengah variabelnya. Kita klik di sini. Ini nggak langsung jadi garis gitu. Bakalan kayak garis patah. Nah, jadi kita klik di tengah. Terus pas di tengah variabel tujuannya. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita klik lagi semuanya. Kemudian untuk bentuk panahnya itu dapat disesuaikan. Jadi kita klik yang bulatan di tengah ini untuk membentuk lengkungan seperti ini sesuai yang kita mau. Kalau untuk jaraknya, misalkan menurut kita itu kurang pas, kita bisa pindahkan lagi. Caranya kita klik move atau size yang bergambar tangan ini, kemudian kita bisa pindahkan. Dan untuk panahnya itu tidak perlu dipindahkan, nanti akan menyesuaikan letak variabelnya. Nah, kemudian setelah itu kita klik yang tengah ini untuk memberikan tanda positif atau negatif di tanda panahnya. Ini ada positif, kemudian ada negatif. Jadi kita bikin tanda positif terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tanda positif seperti ini. Yang lainnya juga kita tambahkan. Untuk ngekliknya itu harus di tengah pas yang bulatan ini tuh sampai ada warna kuningnya. Kalau misalnya ditekan berarti itu udah pas di tengah. Kalau misalkan kita nggak pas di tengah ngekliknya contohnya kayak gini, akan muncul garis kayak gini, berarti itu tandanya salah. Sampai jadi pastikan harus di tengah-tengah agar kita bisa memberikan tanda positif atau negatifnya. Di sini. Setelah ini, setelah jadi seperti ini, kita dapat save filenya terlebih dahulu. Atau kalau nggak mau di save juga nggak apa-apa, kita langsung ke tahap selanjutnya. Kita save aja dulu contohnya. Filenya nama filenya bebas, misalkan melinju. Save. Nah, kemudian ini kita hapus dulu.
Setelah itu kita akan membuat stock flow diagram. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu ini level, variabel level. Kita letakkan di sini. Kemudian kita tulis jumlah permintaan. Kemudian kita klik lagi. Sama seperti tadi untuk posisinya menyesuaikan sesuai keinginan kita mau di mana letaknya. Nanti bisa dipindahin lagi. Dan kita atur gambarnya. Nah, kemudian setelah itu kita klik red, kita klik di sebelah kirinya, kemudian kita tarik garis sampai ke tengah variabel, kemudian kita tuliskan peningkatan permintaan, kemudian kita klik tengah variabel, kita tarik ke sebelah kanannya, kemudian kita isi penurunan variabel. Untuk yang di bawahnya juga seperti itu, kita bikin tanda panahnya. Kemudian kita klik variabel, kita bikin variabel lagi seperti causal loop sebelumnya. Jadi kita tuliskan presentasi peningkatan setelah itu kita klik row lagi untuk memberikan tanda panah. Setelah selesai semuanya kita klik CTRL-A. Setelah itu kita klik oh maaf, sebelum itu kita klik CTRL-A, kemudian kita klik equation. Kita masukkan nilai yang eh, ingin kita dari hasilnya. Dan ini persentase peningkatan itu 0,9. Di sini kita menggunakan titik bukan koma. Jadi kalau 0,9 0,9, penurunan 0,5. Untuk di bagian kayak name tag itu nggak diganti, tetap seperti ini. Jadi nggak ada yang diganti-ganti. Untuk yang ini itu nama filenya ya. Tergantung nama file kalian apa nanti akan otomatis muncul. Peningkatan permintaan. Terus kita langsung klik ini, udah otomatis. Kemudian kita klik kali 1000. Untuk perkalian nanti di sini tuh akan otomatis keganti jadi auxiliary, tapi bisa juga kita ganti manual gitu. Kita klik sendiri auxiliary, tapi biasanya bakalan otomatis keganti kalau kita eh, mau bikin perhitungan perkalian atau tambah kurang dan sebagainya. Sini penurunan variabel, penurunan kita kali 1000. Kemudian untuk jumlah permintaan,
Kemudian, kemudian untuk jumlah permintaan, di sini udah otomatis keisi, kita tinggal tambahkan initial value-nya, kita isikan 300. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik tanah yang subur. Di sini kita tuliskan 1.200 dikali 0,3. Untuk angkanya itu bebas sesuai hmm, sesuai keinginan kita maunya apa gitu. Nanti akan menyesuaikan. Kemudian kita akan membuat user interface. Yang pertama kita klik dulu IO object. Kemudian kita klik di sini. Kita pilih output workbench tool. Kita klik level. Pilih jumlah permintaan. Oke. Kemudian kita pilih yang custom grab-nya itu grab. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik lagi di sini. Output workbench. Level. Kita pilih ketersediaan bahan baku meninjau. Oke. Custom grab-nya masih sama. Kita pilih yang grab. Kemudian kita akan membuat 4 grab di sini. Kita pilih auxiliary. Di sini kita akan pilih hasil panen. Kemudian kita rapikan dulu untuk grafiknya. Kemudian kita klik lagi di bawahnya. Kita pilih input slider. Nah, untuk input slider ini kita pilih konstan. Kemudian selanjutnya kita pilih input slider, kita klik konstan, pilih persentase peningkatan. Oke. Kemudian untuk ranging from itu 0 hingga 100. Untuk angkanya itu bebas, mau berapa aja. Tapi di sini menggunakan 0 sampai 100 untuk jaraknya jadi dari 0 hingga 100. Kemudian untuk width instrumentnya itu kita bikin 10. Kemudian klik OK. Dan di sini kita klik lagi konstan persentase penurunan. Oke. 0 sampai 100. Bikin OK. Kemudian setelah kita menuliskan semua bagian bawahnya ini, kita atur untuk yang mempengaruhi persentase peningkatan itu di bagian atas. Contohnya pemberian pupuk, luas tanah, dan tanah yang subur. Kemudian untuk yang mempengaruhi persentase penurunan ditaruh di bawah. Contohnya itu jarak irigasi yang jauh, banyak hama dan cuaca buruk, agar rapi. Kemudian kita CTRL-A. Kemudian kita klik sintesim. Maka akan eh, bisa digerakkan gitu bawahnya. Untuk yang bagian bawah ini tuh bisa kita atur dan akan mempengaruhi dari
grafik yang di atasnya itu. Baik ini kita bisa atur sampai ujung. Jadi kalau misalkan yang bagian bawah yang kita rubah-rubah, maka grafik yang di atasnya juga akan ikut berubah sesuai dengan eh, yang bagian bawahnya ini. Kemudian untuk yang di view satunya akan muncul angka yang dipilih. Kayak tadi kan kita udah ngegeser panel yang di sini. Nah, kemudian akan muncul di bagian stock flow-nya ini angka-angka yang kita pilih, contohnya 18, persentase penurunannya 45, banyak kamanya 58, dan ini bisa terus berganti sesuai dengan bagian yang tadi kita ubah di sini. Sekian penjelasan saya mengenai modul Fansim ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.